Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Junarti dengan NIM 222 Di sini saya akan membahas mengenai historisitas Islam Nusantara, karakteristik Islam Nusantara, khazanah Islam Nusantara, dan juga kepesantrenan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai historisitas Islam Nusantara. Islam Nusantara berasal dari dua kata yaitu Islam dan Nusantara. Islam artinya agama surgawi yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nusantara dalam KBBI didefinisikan sebagai nama semua daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Islam Nusantara adalah Islam yang hadir di negara kepulauan yang sedang berkembang. Islam Nusantara merupakan corak asli Nusantara, perpaduan antara nilai teologi Islam dengan nilai-nilai tradisional, tradisi, dan kultur Nusantara. Dalam istilah lain, Islam Nusantara artinya sinergi aliran Islam dengan kultur setempat yang menyebar ke seluruh Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Salah satunya menyangkut interaksi ajaran Islam dengan masyarakat Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Ditemukan berbagai macam pandangan mengenai proses terjadinya atau proses masuknya Islam ke Indonesia, terutama mengenai waktu dan tempat asalnya. Pendapat para ahli tentang waktu kedatangan Islam di Indonesia ada perbedaan, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, 11, dan juga 13. Yang pertama yaitu Islam datang di Indonesia pada abad ke-7. Sebagian para ahli sejarah dan hasil seminar mengungkapkan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Para ahli yang berpendapat bahwa Islam ini masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seminar masuknya Islam di Indonesia yang berada di Aceh. Hasil seminar yang dilakukan tersebut menunjukkan dukungan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sebagian besar berdasarkan tulisan dari perjalanan Al-Mas'ud yang menyebutkan tahun 675 Masehi, Kalingga dikunjungi oleh beberapa utusan Raja Arab Muslim. Pada tahun 648 dikatakan ada koloni Muslim Arab di pantai timur Sumatera. Yang kedua yaitu Harry W. Hazard. Dalam bukunya disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islamisasi di Indonesia konon dilakukan oleh para pedagang Muslim yang singgah di Sumatera dalam perjalanan menuju Cina. Yang ketiga yaitu Profesor Sayyid Naguib Al-Atlas menyebutkan bahwa umat Islam telah hadir di Nusantara berada di Melayu Indonesia sejak tahun 672 Masehi. Yang kedua yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Salah satu sumber yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 adalah ditemukannya makam panjang di daerah Leran, Manyar, dan Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Makam itu memuat prasasti huruf Arab Riq'ah yang tahun jika dibuat Masehi menjadi tahun 1082. Yang ketiga yaitu Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo mengatakan bahwa dia bertemu dengan kerajaan Islam Perlek atau mungkin Perlak di Aceh pada tahun 1292 Masehi saat melakukan perjalanan dari Cina ke Iran. Yang kedua yaitu Van Lengen. Van Lengen berdasarkan berita dari Tiongkok menyebutkan adanya kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1298 Masehi. Yang ketiga yaitu ada J.P. Mokwete berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13. Yang selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, terdapat 3 teori besar tentang bagaimana terjadinya proses penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Teori Gujarat yaitu teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Cambay atau Gujarat, India. Dasar teori ini adalah yang pertama, tidak ada fakta yang membuktikan peran negara Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan perdagangan Indonesia dengan India telah lama terjalin di sepanjang jalur India, Cambay, Timur Tengah, dan juga Eropa. Yang ketiga, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai di tahun 1297 khas Gujarat. Yang keempat, deskripsi musafir Marco Polo dari Venesia atau Italia yang singgah di Perlak
pada tahun 1992 yang menggambarkan bahwa di Perak banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Teori Mekah ini merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan dari teori Gujarat. Pendukung teori Mekah ini adalah Hamka, Van Leeuwen, dan T.W. Arnold. Dasar teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-7 atau 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab telah mendirikan sebuah perkampungan di Kanton. Pada abad keempat, hal ini juga sesuai dengan berita yang beredar dari Tiongkok. Yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasha yang menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah berada di Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India itu menganut aliran mazhab Hanafi. Yang ketiga yaitu raja-raja Samudra Pasha yang banyak memiliki gelar Al-Malik, adapun gelar Al-Malik sendiri berasal dari Mesir. Yang terakhir yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 dan pengusungnya berasal dari Iran. Pendukung teori ini antara lain Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada kesamaan antara budaya Persia dan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada saluran Islamisasi di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia memiliki banyak saluran bermacam-macam. Adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Islam masuk ke India melalui pedagang dari Gujarat, India. Menunggu arah mata angin berlayar, para pedagang muslim pun berdakwah di sekitar orang-orang yang berada di pantai. Yang kedua yaitu pernikahan. Wanita pribumi yang belum memeluk Islam ketika mau menikah dengan seorang muslim, maka biasanya akan memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum menikah. Yang ketiga yaitu dakwah. Agama Islam selain dibawa oleh para pedagang dari Muslim, penyebaran agama Islam ternyata ada juga yang memang sengaja disebar oleh para ulama. Seperti contoh Wali Songo yang sengaja disebar untuk berdakwah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang keempat ada pendidikan. Yang kelima ada ajaran tasawuf. Yang keenam ada kesenian. Yang terakhir yaitu ada politik. Materi yang kedua yaitu karakteristik Islam Nusantara. Karakteristik Islam Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tasamu atau toleransi. Adalah sikap menghargai hak orang lain. Sikap toleran menjadi dasar individu dan masyarakat untuk keharmonisan sosial. Kita tidak bisa merendahkan agama, budaya, dan suku lain. Apalagi jika kita menyakiti, membenci, atau mengucilkan. Toleransi beragama adalah sikap menahan diri dan sabar, tidak mencampuri urusan agama atau kepercayaan, dan pemujaan terhadap agama lain. Islam Nusantara sangat toleran dengan budaya Indonesia. Yang kedua itu tawazun atau seimbang. Dengan keseimbangan berarti sikap seseorang harus seimbang dan tidak berat sebelah. Keseimbangan berarti memberikan suatu apa adanya dalam ukuran tanpa melebih-lebihkan sedikit pun. Yang ketiga yaitu tawasuh atau moderat. Tawasuh adalah sikap tengah-tengah dan tidak terlalu bebas dan tidak terlalu keras. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apa yang baik ada yang di tengah-tengah. Sikap ini sangat akrab dengan Islam Nusantara dan dapat diterima di semua tingkatan masyarakat, terlebih banyak budaya, suku, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu iktidal atau menjunjung tinggi keadilan. Tujuannya agar jujur dan adil membela kebenaran. Islam melarang membenci orang yang membuat orang itu tidak adil. Islam Nusantara pun mengambil sikap ini atas anjuran Rasulullah SAW sebagai tokoh Islam Nusantara atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi yang ketiga yaitu khazanah Islam Nusantara. Nah, mengenai khazanah Islam Nusantara ini, tentu kita masih ingat di sekolah dahulu bahwa Indonesia adalah negara yang strategis, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia menjadi jalur perdagangan di dunia. Dari manapun berasal persinggahannya pasti di Indonesia. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Islam di tanah air yang menjadi ikon dan bukti bahwa kerajaan Islam pernah berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Terletak di Jalan Petukangan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Masjid kuno yang satu ini sudah berusia lebih dari 600 tahun. Didirikan oleh Raden Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel
pada tahun 1421. Sunan Ampel sendiri merupakan satu dari 9 tokoh Wali Songo, yakni pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa sekaligus penyebar agama di tanah air. Ada 9 Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Terletak di Jalan Muhammad Jam nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Masjid yang satu ini adalah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Masjid yang berdiri kokoh sejak abad ke-13, di masa Kesultanan Malaka ini menjadi bukti bahwa kerajaan Islam pernah berjaya di tanah Rencong. Kemagahan dan kekokohannya bahkan tidak goyah baik dari gempuran penjajah di masa lampau ataupun bencana alam yang dahsyat seperti tsunami di tahun 2004 lalu. Yang ketiga ada Benteng Toluko di Ternate. Terletak di Kelurahan Sengaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Peninggalan kerajaan Islam berikutnya adalah Benteng Toluko. Awalnya, Benteng Toluko dibangun oleh Francisco Serrao, yakni Panglima Portugis di tahun 1540. Saat itu, Benteng Toluko dijadikan tempat atau benteng pertahanan Portugis dalam menguasai Cengkeh di Ternate terhadap bangsa Eropa lainnya yang ingin berkuasa sekaligus juga sebagai tempat penyimpanannya. Kemudian kerajaan Ternate bangkit, khususnya ketika dipimpin oleh Sultan Babullah. Pada masa itu, Portugis berhasil diusir, sehingga Benteng Toluko pun diambil alih dan kerajaan Ternate mencapai kemenangannya. Yang keempat ada Masjid Agung Demak. Alamat di Kauman, Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung ini juga masuk ke dalam peninggalan kerajaan Islam selanjutnya. Masjid Agung Demak sendiri dibangun oleh Raden Patah. Beliau adalah tokoh dari kerajaan Demak yang sekaligus juga merupakan tokoh Wali Songo di abad ke-15 Masehi. Letak Demak yang strategis karena ada area pantai di utara Jawa di mana tempat tersebut cukup ramai didatangi oleh pedagang dalam dan luar negeri. Yang kelima ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Alamat Kasepuhan Lemah Hungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Kerajaan Cirebon juga merupakan kerajaan Islam, sebuah kerajaan yang berkembang dan di bawah pengaruh Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Dalam perkembangannya, kerajaan Cirebon terbagi menjadi beberapa bagian. Keraton Kasepuhan, Kecirebonan, Kanoman, dan juga Gebang. Yang enam itu makam Fatimah binti Maimun. Peninggalan Islam juga terdapat makam yang sangat melegenda, yakni makam Fatimah binti Maimun. Makam ini berada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Fatimah binti Maimun dikisahkan meninggal dunia dan dimakamkan pada tahun 1082 Masehi. Menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, makam Fatimah binti Maimun ini adalah bukti awal dan tertua masa kedatangan dan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Apalagi, tahun yang tertera di batu nisan kemungkinan besar merupakan tanda-tanda Islamisasi di Indonesia. Submateri yang terakhir yaitu tentang kepesantrenan. Pengertian pesantren secara bahasa, pesantren berawal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti penginapan santri. Menurut ensiklopedia, Islam melukiskan pandangan lain, yaitu bahwa istilah pesantren berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru-guru mengaji atau berasal dari bahasa India yaitu sastri dan kata itu berarti sastra, artinya buku kecil, buku agama atau ilmu pengetahuan. Dalam istilah pesantren adalah pendidikan agama Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat setempat. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang meliputi ada seorang kiai di area masjid yang menjaga dan mengajar para santri yang berguna untuk menyelenggarakan pelatihan dengan adanya pondok sebagai pendukung sekaligus rumah bagi para santri. Muhammad Arifin berpendapat bahwa pesantren adalah sekolah pendidikan keagamaan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat setempat melalui metode kompleks pondok di mana santri dapat menerima pelajaran agama melalui metode pengajian atau madrasah yang semuanya satu di bawah kedaulatan beberapa kiai yang wajahnya berkarisma juga mandiri dalam segala hal. Berikutnya adalah elemen-elemen yang ada di pesantren. Mengutip Ghazali, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbeda dengan metode pendidikan lainnya, baik dari segi sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya.
Menurut Dovir, sebuah lembaga dikatakan pesantren jika terdapat 5 unsur, yaitu pondok, masjid, santri, pengajian kitab-kitab Islam klasik, dan kiai. Yang pertama itu ada pondok. Seseorang yang akan mengajarkan sosok dinilai kompeten disebut juga kiai. Mengajar anak-anak masyarakat sekitar karena perkembangannya yang pesat dan mereka tidak hanya berasal dari daerah sekitar tetapi dari berbagai pelosok, bahkan dari jauh seperti dari luar pulau. Ini tergantung pada karisma kiai atau kedalaman ilmu keislaman. Para santri kemudian ditampung di berbagai masjid. Setelah perkembangan santri semakin banyak dan keterbatasan tempat, maka dibangunlah asrama atau pondok yang semula model cangkruk, yaitu pondok bambu. Yang kedua yaitu ada masjid. Masjid merupakan sebuah bangunan yang menjadikan simbol suci bagi umat Islam, karena tempat inilah dikenal dengan rumah Allah. Pada dari zaman Nabi Muhammad, masjid telah menjadi pusat dalam pendidikan agama Islam meski tak berlangsung lama. Teolog dan filsuf Pakistan yaitu Kausar menjelaskan bahwa peran masjid sebagai pusat pendidikan berkembang dari tradisi tertua dan bahwa fungsi pendidikan telah lama digunakan dan statusnya disamakan dengan balai kota, sekolah, dan sebagainya. Di pesantren ini, masjid sering disebut dengan surau, langgar, atau musola. Yang keempat yaitu adanya santri. Yang ketiga yaitu santri. Al-Ghazali berpendapat bahwa kata santri hanya ada di pesantren sebagai penggabungan para siswa-siswi yang haus akan ilmu. Padahal, menurut C.C. Burke, kata santri berawal dari bahasa suku Indian sastri, yang artinya seseorang yang mengetahui kitab suci Hindu atau seorang yang bergelar sarjana Hindu. Ada 2 tipe santri yang belajar di pesantren, yaitu santri mukim dan santri kalong. Oke, yang pertama itu santri mukim. Santri mukim ialah seorang yang datang dari luar dan tinggal di pesantren. Santri mukim pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, santri murni, ialah santri yang belajar di pondok pesantren dan mengaji di pesantren saja. Tidak melanjutkan pendidikan di sekolah dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Dia memiliki komitmen baik di kiai atau di pondok. Jadi, semua waktunya itu digunakan dalam mengamati atau mempelajari aktivitas di asrama. Sebagian besar santri ini adalah mahasantri baru. Yang kedua yaitu mahasiswa santri. Adalah santri yang tinggal di pesantren dan mengaji, namun ada juga yang beraktivitas di luar pesantren. Setelah menyelesaikan kegiatan sekolah atau di luar pesantren, ia balik lagi ke pesantren dan mengikuti aktivitas di asrama sebagai santri murni. Yang ketiga yaitu ada santri pengabdi. Adalah santri yang sehari-hari membaktikan dirinya untuk pemenuhan atau pendampingan pekerjaan kiai di asrama atau di pondok pesantren, yang tugas kiai dalam mengasuh santri atau tamu yang berkunjung ke asrama. Umumnya santri seperti itu disebut khodam, yang dipilih kiai dalam meringankan tugas kiai dan pondok. Yang kedua yaitu ada santri kalong, yakni santri yang berada dari desa sekitar pondok dan tidak bisa tinggal di pondokan. Atau usai aktivitas pondok, maka mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang keempat yaitu pengajian kitab-kitab Islam klasik. Menurut Azra, kitab-kitab Islam klasik sering disebut sebagai buku warna kuning atau dipengaruhi oleh warna kertas. Warna kuning ini bisa disebabkan karena bahan kertas berwarna kuning tersebut membuat harga efektif agar santri dapat menjangkau secara normal. Warna di buku berubah itu disebabkan karena usia buku sudah cukup lama sehingga berubah menjadi kuning dan berisi pengetahuan Islami. Istilah kitab kuning juga dikenal dengan istilah yaitu kitab gundul. Berasal dari fakta bahwa buku ini biasanya tidak diberikan vokal atau syakal yang ada yang menyebutnya kitab tua karena luasnya. Periode sejarah yang sangat panjang sejak penyusunan penerbitannya sampai sekarang. Setelah mempelajari kitab kuning, kita juga dapat mengetahui isi dari kitab tersebut dan juga mengaplikasikan bahasa kitab tersebut ke dalam bahasa aslinya atau ke bahasa Arab. Yang terakhir yaitu adanya seorang kiai. Kiai adalah bagian yang begitu esensi dari asrama atau pondok pesantren, karena kiai merupakan pengasuh dan pemberi pengaruh pada pesantren, sehingga
mandiri dan perkembangan pesantren sangat dipengaruhi oleh kepribadian seorang kiai. Bahkan Ghazali menyatakan bahwa pendidikan Islam disebut pesantren jika sebuah tokoh sentralnya adalah seorang kiai. Maka tidaklah berlebihan bila Dovir menjelaskan pesantren seperti pemerintahan kecil. Kekhasan ini tidak terbentuk di dunia asrama saja, melainkan kehadiran kiai sebagai elit sosial dan keagamaan memiliki tempat dan fungsi yang penting di sentral struktur sosial masyarakat Indonesia. Nah, berasal dari yang saya sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia tentu kita sudah mengetahui, sebab waktu masih duduk di bangku sekolah kita telah diajarkan tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia dan akhirnya diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja terlepas dari banyaknya peran dan yang mendakwahkan Islam ke masyarakat Indonesia. Sehingga pada saat ini agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pondok pesantren adalah tempat sekaligus wadah untuk memperoleh ilmu agama sedalam-dalamnya. Karena di pesantren kita akan diajarkan bagaimana Islam yang sungguhnya, mengaji kitab kuning atau sering disebut dengan kitab gundul dan lain sebagainya. Dengan mempelajari dan mengulas kembali tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia, tentu membuat kita bisa belajar kembali mengenai sejarah dan tentunya membuat kita lebih bersyukur karena ketika kita sudah lahir, agama Islam telah menyebar di seluruh Nusantara bahkan di dunia. Sehingga peran kita saat ini adalah untuk meneruskan perjuangan para tokoh agama agar agama Islam terus berkembang dan sesuai dengan ucapan Allah, yaitu sebagai agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Cukup sekian pengertian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.